Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kami dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-8. Kita membaca ayat 6, 14, 17 sampai 18. Dengan judul perikop, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Ayatnya yang ke-14, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Kita melihat dari Ulangan pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Di sini mau menjelaskan atau mengingatkan kita kembali bagaimana peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kita melihat dari Ulangan pasal 14, pasal yang ke-18 ini, 8 ayatnya yang 14, di sini menunjukkan bahwa kita melihat bahwa ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Ada hal yang Tuhan ingin sampaikan supaya mereka boleh kembali kepada kasih setia Tuhan. Kita melihat dari kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun Tuhan membiarkan mereka. Tuhan membiarkan mereka lapar, bahkan Tuhan membiarkan mereka banyak hal yang boleh mereka lewati bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita melihat dari ayatnya yang ke-6, di sini mau menjelaskan bagi kita, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa kita senantiasa terus berpegang kepada Tuhan. Kita senantiasa hidup menurut jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita berpegang teguh pada perintah yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang boleh kita lewati dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka boleh melewati banyak hal dalam perjalanan hidup mereka. Banyak hal yang Tuhan inginkan bagi dalam kehidupan mereka, sama dengan kehidupan kita. Maka dari firman Tuhan ini kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan dengan apa yang sudah kita miliki. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dia mempunyai segalanya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dia memiliki pekerjaan, harta yang sangat melimpah. Padahal dia nggak tahu segala sesuatunya yang ada padanya berasal daripada Tuhan. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak terlalu nyaman dengan apa yang mereka miliki. Dengan kenyamanan, kemegahan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, di sini Musa mau mengingatkan supaya mereka tidak melupakan Tuhan, sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat alasan yang kedua, mengapa kita tidak melupakan Tuhan. Kita melihat dari ayatnya yang
ke-14, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, dari tema kita, jangan melupakan Tuhan. Alasan mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau kita semakin hari semakin rendah hati. Semakin hari kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak dengan cara kita menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Tidak memegahkan diri dengan apa yang sekarang ini kita miliki. Hartakah, pekerjaankah, atau sebagainya. Namun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita senantiasa tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Di sini dari teks kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan, tetapi mereka juga harus senantiasa semakin hari semakin rendah hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang ketiga selanjutnya kita melihat mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang kita punya sekarang ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, ketika mereka memiliki harta, mereka bisa makan, minum, dan mereka boleh berpakaian yang indah, semua berkat yang daripada Tuhan. Maka hari ini kita mau diingatkan kembali, supaya kita senantiasa tetap hidup dalam kehendaknya Tuhan. Yang mana hari ini kita diingatkan bahwa kita jangan melupakan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Sekarang ini kita melihat bangsa dan negara kita, kondisi apapun, tapi hari ini kita mau diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tidak melupakan Tuhan dari apa yang kita miliki sekarang ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini untuk kita melanjutkan setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami kembali supaya kami senantiasa tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, dalam setiap kondisi apapun kami senantiasa tetap hidup akan takut senantiasa akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Demi nama Yesus, haleluya. Amin.